الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وزد وعظم على سيدنا ومولانا ونور قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Salam penghormatan kami haturkan khusus pada para habaib, para kiai, para alim ulama, para kaum salihin, para umara, sipil, TNI ataupun Polri-nya, terkhusus Al-Habib Husain Al-Baiti, terkhusus juga Al-Habib Ali Al-Mahdali, dan juga Al-Habib Muhsin Al-Baiti yang saya maksud Al-Habib Muhtaruddin Asyikaf, dan para habaib yang lainnya, para kiai, khususnya keluarga besar daripada Nahdlatul Atfal, yaitu keturunan daripada almarhum Kiai Haji Muhammad Dahlan yang sempat hadir, di antaranya pengasuh pondok pesantren yaitu Kiai Muhammad Musta'in, dan juga Kiai Warisi dan yang lainnya. Dan tak lupa pula Bapak Kemenang, Bapak Ruslan yang kita banggakan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan afiat, Kiai Yusri dan para kiai-kiai lain. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada antum sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari 14 abad yang silam pernah bersabda, al-ayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang jenius, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang merendahkan dirinya, yang tidak membelenggu dirinya dengan hawa nafsu, atau tidak diperintah oleh hawa nafsunya dan dia merendahkan dirinya di dunia, namun orientasinya ataupun harapannya adalah lima ba'dal maut, mempersiapkan diri amal sebanyak mungkin, persiapan untuk mendapati dan menghadapi kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang menuntut amal untuk amal di akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang berbuat baik untuk mendapatkan kebahagiaan dan ridha di akhirat. Alhamdulillah, Kiai Muhammad Dahlan beserta putra beliau Kiai Ahmad Darwis telah membuktikan kecerdasannya. Beliau membangun masjid, beliau membangun pesantren, sehingga sampai detik ini pun beliau sudah istirahat di kuburan beliau di taman-taman surga yang disiapkan oleh Allah. Itulah husnul kita kepada Allah. Tapi tetap para santrinya, para keturunannya tetap memperjuangkan dakwah-dakwahnya, melanjutkan perjuangannya, dan inilah tanda-tanda orang yang cerdas. Adapun orang yang tidak cerdas, wa tamanni 'ala Allahil amani, yaitu yang berangan-angan, yang selalu berandai-andai, yang selalu menunda-nunda kebaikan. Aku masih muda, sehingga aku insyaallah panjang umur. Kiai Darwis masih muda para hadirin, namun beliau sudah wafat. Subhanallah, ini yang harus kita perhatikan dan ini yang harus kita camkan baik-baik, karena ajal itu tidak menunggu dan tidak harus syaratnya tua. Dan terkadang orang yang sehat wafat, dan orang yang sakit masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin rahimakumullah, hadir pada saat ini kita hadir bukan sekedar hadir, tapi tentunya ada hal yang kita ambil dan kita bawa pulang sebagai benar ataupun sebagai bekal untuk kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Yang baik bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Yang jahat bukan jahat kepada orang lain, jahat kepada diri sendiri. Coba lihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma ma takhula mawazinuhu fa
berfirman, "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Orang yang amal baiknya lebih banyak daripada dosanya, sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang enak di akhirat. Kehidupan yang enak, surga, didampingi oleh bidadari dan ridwan Allah bersamanya. Amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan amal kebaikannya, dosanya bertumpuk dan kemaksiatannya bertumpuk, amal ibadahnya sedikit, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narul hawiyah. Apa itu hawiyah? Yaitu neraka yang sangat menakutkan, sangat mengerikan dan panasnya, minta ampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka daripada itulah, mari kita beramal apapun dan siapapun kita, apapun jabatan kita dan apapun aktivitas kita, kita niatkan, ya Allah, cukuplah bayangan kita itu orang yang soleh, Nabi Muhammad. Kalau kita tidak terlalu mampu untuk meniru beliau, karena Rasulullah SAW jaraknya terlalu jauh dan beliau seorang Nabi. Kemudian kita lihat bagaimana Sayyidina Abi Bakar, bagaimana Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Utsman, bagaimana Sayyidina Ali, terlalu jauh di hadapan kita loh, di hadapan kita para ulama-ulama saleh yang menututi Habib Saleh Al-Haddad. Bagaimana yang menangi atau mendapati hidupnya Kiai Fathul Bari, bagaimana yang menangi dan hidupnya Kiai Syekh Ismail Mundu, Syekh Fatih As-Sambasi. Itu terlalu jauh di hadapan kita, di hadapan kita. Antum ziarah kepada Bapak Anissa, orang yang masih hidup dekat tetangga dengan beliau, Bapak Ruslan. Bapak Anissa umur 100 tahun lebih. Antum lihat wajahnya, Masya Allah, berbinar, bercahaya. Kalau kita cerita tentang, oh itu dulu, oh itu Rasulullah terlalu jauh, sahabat terlalu jauh, Asyik Kiesat Bernwadi, Mursyid Tariqah terlalu jauh, kemudian Habib Soleh terlalu jauh dan beliau sudah wafat. Sekarang di depan mata kita, di depan mata kita. Bapak Anis ada orang Pontianak, para hadirin, itu dia masih hidup. Setiap malam beliau baca Al-Quran. Jarang beliau tidur malam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya kelihatan, ini ada cahaya-cahaya yang bersambung dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tiru, para hadirin rahimakumullah. Jangan kita berandai-andai, oh orang yang berbahagia adalah orang yang paling banyak uangnya, orang yang berbahagia adalah yang memiliki jabatan tinggi. Belum tentu. Itu adalah fata morgana. Itu adalah fata morgana. Enggak. Coba lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Man 'amila shalihan", itu kecil bahagia. Jangan kita mencari resep kepada selain Al-Quran, jangan kita mencari resep kepada selain Nabi Muhammad, jangan kita mencari resep kepada selain syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menetapkan man 'amila shalihan, siapapun yang berbuat baik, berarti amal saleh. Min dzakarin aw untha, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami, yaitu Allah, akan memberikan kepada dia kehidupan yang enak tuh dia. Amal soleh, amal soleh ini kunci kebahagiaan. Para santri, antum adalah memiliki masa depan yang cerah. Jangan kau anggap dan berharap nanti, oh ketika aku menjadi orang kaya tapi aku gak sholat akan bahagia. Jauh dari para hadirin rahimahumullah. Tak kala kau memiliki uang yang banyak, kalau bulan maksiat, insya Allah aku akan bahagia. Jangan, tidak mungkin itu. Tidak mungkin, kecuali ada orangnya maksiat, orangnya nggak sholat, orangnya masya Allah selalu berbuat kecil, berbuat zalim, tapi dia bahagia, tertawa, terbahak. Kata ulama doa orang seperti ini nggak mungkin Allah nggak hadir. Berarti ini adalah tanda-tanda isian neraka. Nggak mungkin. Allah maha adil. Allah maha adil. Jawaban Allah man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tidak cukup di situ, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan hanya di dunia dia bahagia, di akhirat pun dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ini yang kita cari, ini yang kita harapkan. Di akhirat kita akan bahagia bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini sekarang ini para hadirin rahimahullah, kenapa kurangnya orang ahli ibadah, banyaknya orang yang berbuat kejahatan? Satu sosok yang akan hilang dari kita. Penghidupan kita terhadap Nabi Muhammad kurang di hati kita. Orang yang cerita Nabi Muhammad sudah jarang. Yang ada hanya di masjid-masjid, yang ada hanya di pesantren, yang ada hanya di majelis-majelis. Sisanya sudah berbicara tentang hal-hal yang tidak ada kaitan dengan agama. Dan ini adalah visi dan misinya syaitan.
Orang alergi terkait cerita tentang agama. Agama terus. Pusing kita, walaupun sebenarnya kita jangan cerita agama terus, tapi jangan alergi dong tatkala orang cerita agama. Kalau suka nggak apa-apa, kita nggak suka nggak masalah, tapi jangan benci kepada orang yang ahli agama. Karena kita ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk jinna wal insa. Ini yang untuk menyembah Allah, berarti dicerita agama. Oh, agama itu para santri, enggak. Agama itu hanya orang-orang yang selesai, tidak. Agama itu milik kita. Buktinya rukun agama ada rukunnya. Rukun Islam ada. Memang harus ceritakan masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka daripada itulah, siapapun kita, apapun jabatan kita dan apapun aktivitas kita, solusinya satu dalam beribadah adalah amal soleh. Jangan kau mencari tempat-tempat yang lain. Jangan kau hirau. Ada seorang raja yang luar biasa, masyarakat muslimin. Raja yang luar biasa. Dalam sejarah tidak pernah tercatat dari masa sebelumnya sampai masa beliau itu. Seorang raja yang sukses luar biasa. Beliaulah yang sukses mendidik masyarakatnya, mendidik rakyatnya, ketentraman, kesentosaan, kesejahteraan didapatkan semua pada masa itu. Namun dia tetap gundah gulana, bingung. Dia tahu dia memiliki istana yang megah, dia memiliki harta yang tidak terhitung dan berlimpah ruah yang namanya raja. Subhanallah. Tapi tatkala dia sumpah gundah gulana, dia keluar bersama ajudan-ajudannya. Dia keluar jalan-jalan dengan kuda kendaraan yang hebat, bahasa dia adalah kuda putih. Dia keluar dengan kuda putihnya. Dia keliling-keliling melihat keadaan rakyatnya. Subhanallah. Tatkala dia bertemu dengan fakir miskin, dia selalu dermawan, diberikan satu bungkus keping emas uang. Ketemu para duafa juga sedekahkan seperti itu. Ketemu para janda seperti itu. Terakhir ketemu dengan orang yang compang-camping, secara lahiriah dia adalah orang yang hina. Subhanallah. Dia hanya berteduh di bawah pohon, memegang seteguk air, satu gelas air putih, dan kemudian roti yang sudah kering dipegangnya. Sang raja turun dari kudanya, pelan-pelan di belakangnya tanpa dia sadari. Dan dia sudah memegang satu kantong uang untuk berikan hadiahnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran penting kepada raja, bahwasanya terkadang orang yang menurut kita hina dia orang mulia, terkadang yang menurut kita sengsara dia bahagia, terkadang menurut kita menderita dia lebih senang dan lebih hebat daripada kita. Raja adalah gundah-gulananya, dia berbuat baik, bersedekah, tatkala ingin bersedekah kepada orang yang camping, yang compang-camping ini, subhanallah, dia menyeletup keluar syair yang luar biasa. Ma'un wa khubzun wa dhillu fahadihi ni'matun ajallu faqad jahadtu ni'mata rabbi in qultu anna rabbi muqillu. Subhanallah. Ma'un, air putih, satu gelas air, wa khubzun, roti kering, wa dhillu, aku masih bisa berteduh di pohon yang rindang. Fahadihi ni'matun ajallu, ya Allah, ini nikmat yang besar. Walaupun aku tidak punya rumah, walaupun aku tidak punya harta, walaupun aku tidak memiliki hal-hal yang mungkin aku banggakan, tapi tiga hal ini adalah nikmat yang besar darimu ya Allah. Aku masih bisa berzikir, aku bisa membaca Al-Quran, aku bisa menyebut namamu, dan aku bisa berteduh di salah satu pohon yang indah, dan Kau masih memberikan seteguk air dan roti kering padaku ya Allah. Ini adalah nikmat yang besar. Sungguh faqad jahadtu nikmat Rabbi. Sungguh aku kufur nikmat. In qultu inna rabbi muqillu. Tatkala aku berkata Tuhanku tidak adil, Tuhanku tidak baik, Tuhanku pilih kasih, aku dijadikan orang miskin, mungkin sahabat-sahabat dijadikan orang kaya. Aku kufur nikmat dan aku punya keyakinan seperti itu ya Allah. Namun ini adalah nikmat yang besar ya Allah. Kau masih berikan aku nafas, Kau berikan aku seteguk air, Kau berikan aku satu roti, dan Kau berikan lisanku untuk berzikir padamu ya Allah. Kemudian sang raja itu mundur pelan-pelan. Dia sadar ini kebahagiaan yang hakiki, ini kebahagiaan yang hakiki, ini kebahagiaan yang luar biasa. Dan dia keluar dari tempat itu dan masuk ke singgahsana mahkotanya ataupun singgahsana daripada istananya, dan dia kumpulkan perdana-perdana menterinya, dia
dia kumpulkan petinggi-petinggi di kerajaannya, dan dia bilang, besok pagi aku akan keluar daripada istana dan tanpa satu pun yang mengawalku, dan aku berikan kerajaan ini setelah aku keluar, nanti aku berikan kepada adikku atau saudaraku dan orang-orang yang dituju oleh beliau. Aku ingin jalan-jalan tanpa ada orang yang mendampingi. Betul di pagi hari beliau keluar dan tidak kembali lagi ke istana untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, yaitu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari. Ada di antara kita yang terkena tahajud, nikmat Allah Akbar, nikmat gitu Allah. Tatkala kita baca Al-Quran, nikmat seperti itu Bapak Nisa menetiskan air mata setiap malam. Orang masih hidup. Saya tidak bicara dulu sekarang. Dan saya tidak bicara orang di Mekah yang sampai meninggal dunia tatkala membaca Al-Quran. Waktu kita umrah sering kan kita tahu. Dan saya tidak bicara tentang orang-orang di Yaman, di Tarim. Mereka tidak tahu dunia, mereka tidak tahu politik, hanya mereka ibadah. Saya tidak bicara itu. Kita bicara di anak yang satu bumi dengan kita, satu zaman dengan kita. Mereka membaca Al-Quran. Dan demi Allah masih ada orangnya, insya Allah sebaya dengan kita, lebih tua dari kita sedikit. Ada di antara mereka orang soleh. Suatu ketika nginap di rumah salah satu kerabat kami. Di malam hari, tatkala ada dikumandangkan Allahu Akbar, dia teriak Allahu Akbar, menangis ya. Kaget kami semua. Ada apa? Habib, ada apa Habib? Ada yang meninggal, ada sesuatu yang hilang, ada yang... Minta maaf. Kenapa? Enggak. Diam. Dan sekarang air mata kami paksa. Ternyata dia udah bilang apa dia? Aku semenjak kecil, semenjak aku balik sampai detik ini, alhamdulillah, aku tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Aku tidak pernah meninggalkan satu juz di tahajudku. Kenapa malam ini aku tertidur ada dikumandangkan baru aku bangun dosa apa oleh Allah? Ini yang kita cari. Ayo santri, ini yang kita cari. Walaupun hanya bisa berbicara, termasuk saya, tapi tetap ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Nikmatnya kita dalam menjalankan tugas. Anda seorang pejabat, nikmati tugas Anda, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda seorang konglomerat, nikmati kekayaan Anda dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda seorang petani, nikmati usaha Anda, karena ini adalah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Dan ini saya cerita bukan khoyal, ini masjid, orang itu masih hidup. Kalau Anda tanya siapa namanya akan saya sebutkan pribadi mereka terlalu ya. Subhanallah, menangis Pak, kaget kita. Kenapa menangisnya? Bukan karena HP-nya hilang, bukan karena putus cinta, bukan karena dicuri, bukan karena meninggal, bukan karena Anda dikumandangkan dia baru bangun dan tidak tahajud, tidak witir dan tidak membaca Al-Quran. Subhanallah. Kalau kita menangis karena belakang, kita menangis karena ditinggal orang tua, kita menangis karena putus cinta, kita menangis karena harta nggak ada, kita menangis karena gagal harapan, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cerita seperti ini Allah bukakan, Allah gerakkan hati kita sehingga apapun aktivitas kita bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi juga ada nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang merendahkan dirinya, mematikan hawa nafsunya, dan dia beramal untuk persiapan setelah kematian. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita, sehingga kita keluar dari tempat ini. Yang masih kasar, ayo jaga lisan kita. Yang masih bermusuhan, ayo kita akur-akuran, terutama dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang yang di lingkungan kita, santri kita. Mereka adalah anak-anak kita. Mereka adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah makhluk yang interaksinya setiap hari bersama kita, berinteraksi bersama kita. Kita setiap hari bersama mereka, tetangga kita. Ada mungkin orang yang tak punya minimal, kalau tidak masuk mampu nyumbangnya, doakan dia. Ada yang tidak berjilbab, jangan dicaci, doakan ya Allah. Hamba rumah ya Allah, gak bisa mau merintahkan yang pakai jilbab, tapi tetangga kami belum berjilbab ya Allah. Perasaan seperti itu Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memikirkan surganya dia, kita memikirkan neraka takut menimpa kepada dia. Tak kira ada anak-anak yang gak sekolah, anak-anak yang gak mau nyantri, ada anak-anak yang gak mau sholat. Ngemes di hati kita, walaupun kita gak mampu nariknya ke masjid, tidak mampu kita mengajaknya memaksa ke masjid, karena itu mungkin manhajnya kita, bukan cara kita. Tapi minimal hati kita berat, nangis ya Allah. Tetanggaku, aku punya pesantren, aku punya musola, aku punya masjid, ada tetanggaku, kamu ya Allah. Ada tetanggaku gak ngaji
ya Allah. Ada tetanggamu yang belum berjilbab ya Allah, nangismu karena itu sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita tatkala anak kita enggak sholat kita nangis? Atau pernah kita anak kita enggak tahu ngaji kita menangis? Istri kita enggak solehah kita menangis? Enggak. Kita ngamuk tatkala istri kita hanya melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hawa nafsu kita. Masakan enggak enak, pelayanannya yang kurang ajib, itu yang kita emoli, itu yang kita marahi. Tapi istri kita gak sholat duha, kita gak pernah resah. Istri kita gak berjilbab, kita gak pernah resah. Anak kita bersekolah hanya umum saja, tidak pernah ngaji, tidak pernah kita resah. Yang penting anakku pintar, yang penting insya Allah dia akan menjadi orang yang hebat urusan dunia. Dia mau sholat, mau kagak, dia mau ngaji atau tidak, bukan urusan saya. Ayahnya seperti ini nanti di akhirat. Wallahu kalau Allah tidak mengampuni dia, sebelum dia dikubur dia akan menangis. Sebelum dia dikubur dia akan menangis. Orang lain yang mengkafaninya, orang lain yang mensolatinya, orang lain yang mentalkinnya, orang lain yang mendoakannya. Anaknya tidak ngerti apa-apa. Alhamdulillah, na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kita takutkan. Tapi mudah-mudahan dengan kita hadir haul sehingga barokahnya ulama, barokahnya Kiai Muhammad Dahlan, insyaallah kita pulang ke rumah. Marilah buka cakrawala kita, buka pemahaman kita, sehingga apapun kita, siapapun kita adalah minimal nggak bisa 50%. Ada dong sebelum tidur kita memikirkan agama. Mungkin di mobil lagi sendiri, ya Allah, mau kemana aku ya? Kalau aku mati ini kemana ya? Padahal kan sudah jelas innal abrara lafi na'im. Sekali-sekali lah pada ayat yang itu, innal abrara lafi na'im, baik-baik di surga. Wa innal fujjara lafi jahim, jahat-jahat di neraka. Aku ini kemana ya Allah? Sekali-sekali lah di motormu, sekali-sekali lah di sepeda, di mobilmu, sekali-sekali terkadang kamu tidur, terkadang kamu nonton TV, kemana kita ya? Arahnya kita kemana? Ini yang kita takutkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita kembali kepada Allah dan mohon doa. Mohon mudah-mudahan bukan hanya bisa berbicara, tapi juga bisa memanfaatkan waktu. Tapi tentu yang berbicara ini adalah orang yang paling hina, orang yang paling jelek, orang yang paling bodoh, orang yang paling banyak maksiatnya. Tapi mudah-mudahan dengan ibundanya dan husnul-dzonnya keluarga besar daripada Rabbul Afal ini, Allah Subhanahu wa taala tutupkan aib kita, Allah ampuni dosa kita, dan Allah berikan hati yang jernih kepada kita, sehingga kita bukan hanya memikirkan dunia saja, tapi harapan kita adalah akhirat. Dan juga kita doakan Ustaz Farisi sebentar lagi akan haji. Masya Allah Ustaz, antum luar biasa. Haji itu bukan sekedar mampu atau tidaknya. Haji itu bukan hanya orang kaya saja yang bisa haji ataupun yang miskin tidak, atau sebaliknya tidak. Tapi itu adalah hakikat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk antum sebenarnya bukan kantum yang minta doa kepada kami. Doakan kami Ustaz tatkala antum terkadang tawaf, doakan kami mendoakan antum sekarang kami hadir di ramadan antum, tatkala antum masuk ke Allah, doakan kami, tatkala antum di Mina, doakan kami, tatkala antum wukuf di Arafah. Itu adalah titik haji yang luar biasa. Arafah, al-hajju Arafah, kata Nabi Muhammad SAW. Hakikat haji tatkala wukuf di Arafah. Tatkala wukuf di Arafah, di antara yang paling Allah murka pada saat itu terbesit di hati orang yang wukuf, apakah Allah belum mengampuni dosaku? Itu salah. Karena orang yang wukuf di Arafah, Allah sudah ampunkan dosa-dosanya selama nafkahnya dari halal, selama nafkahnya dari halal, selama dia membayar dengan cara yang halal, maka sudah yakinkan dia seakan-akan keluar daripada Arafah itu seperti bayi yang melahirkan dari rahim yang suci. Dan termasuk di antara minal kabair kata ulama, ada sultan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala takdirkan wukuf di Arafah masih ada terbesit di hatinya, Allah belum cinta, Allah belum sayang, maka husnuzan pada Allah. Insyaallah tak kala antum takdirkan wukuf di Arafah, Allah akan ampuni antum, Allah akan derajat antum, dan doakan kami, doakan kita yang di Pontianak, doakan kita yang hadir di masjid ini, doakan kita semuanya. Al-umrah ila al-umrah mukaffiratun lima bainahuma idza jlibatil kabair wal hajjul mabrur wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah kepada umrah adalah penebus dosa kata Nabi Muhammad, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Inilah alatnya. Maka ayo kita berdoa. Yang memiliki kemampuan daftar melalui Kemenang, daftar melalui yang resmi, sehingga kita mati pun, kita wafat pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah tiada. Yang sudah syukuri, yang perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap ingin kembali lagi dan mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekali
sekali, namun berkali-kali umroh dan haji kita. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah. Itulah yang sering kami baca, dan itu pula yang meyakinkan bahwasanya haji dan umroh bukan hanya tergantung uang dan kemampuan saja, tapi adalah tidak lain dan tidak bukan panggilan Allah dan Rasulnya. Mohon maaf atas kepanjangan waktu dan terima kasih atas segala perhatian. Dan saya yang berbicara di tempat ini berkali-kali mohon maaf, dan mungkin jangan sering-sering diundang karena juga omongannya tidak bagus. Kelantur sana kelantur sini, kesibukan yang bertubi-tubi. Hal ini setiap tahun saya diundang, setiap jalan-jalan waktu saya selalu diundang. Tapi mudah-mudahan hanya umur sehat walafiat. Tahun depan Habib yang lainnya, yang lainnya, saya juga insya Allah akan hadir dan improve dan menyimak dan berdoa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum